Halo, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Anton, selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Halo Mas, puji Tuhan baik Mas. Asik. Oke, gimana nih weekend? Aman? Aman. Aman, aman, Weekend, aman. weekend paling Oh, cuma di kos-kosan sih sekarang. oh Nyantai. gitu. Tadi habis jalan-jalan ini keliling kota Jogja juga. Oh, ini. Kamu udah bisnisnya di Jogja? Iya. Oh, oke, oke, oke. Banyak anak-anak eh, timnya Bang Jo juga ada beberapa yang di Jogja sih, dari Jogja kayak gitu. Oh, alah. Ya, ya, gimana, gimana, gimana? Aman data? Aman. Belum dieksplor lagi sih soalnya kemarin-kemarin tuh minggu-minggu ini tuh sibuk UAS. Oh gitu, masih UAS. Oh iya, benar, benar, benar. Lagi UAS ya, semester genap ya. Semester ganjil. Semester ganjil, Mas. Oke, oke, halo selamat sore teman-teman, terima kasih. Mungkin sesi Clubhouse-nya kali ini singkat aja kali ya, 30 atau 40-an menit karena mungkin ini kita sekedar sharing-sharing aja ya. Kita ngobrolin hal-hal yang ringan. Mungkin buat teman-teman yang pengen sharing atau pengen ngobrol soal apa sih yang paling berkesan di tahun 2021 ini dan mungkin pengen juga sharing kira-kira ngasih pelajaran apa sih buat teman-teman kayak gitu mungkin bisa langsung raise hand juga. Di sini aku mau nyapa juga buat Wildan. Halo Wildan. Halo, halo Mas Nu. Halo. Sehat-sehat Dan. Sehat-sehat kok Mas Nu. Oke, gimana gimana? Bisnis lancar? Alhamdulillah, lancar dong, lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. Oke, paling ini sih ya masih mau ngobrol-ngobrol singkat aja sih terkait 2021 karena berhubung di bulan bulan Desember ini udah masuk minggu kedua dan sekitar 2 minggu lagi lah kita mau berpisah lah dengan 2021 ini. Nah mungkin buat teman-teman, buat Anton, buat Wildan, terus buat yang di bawah juga aku invite juga ya. Oke, gimana Anton? Cerita dong soal 2021. Kalau dari aku sendiri sih 2021 tuh ada apa ya? Bisa dibilang ada ups, ada down-nya. Gimana tuh ups and down-nya tuh? Ups and down tuh gini, upsnya tuh baru semester kemarin tuh baru pertama kali dapat dapat IPK 3 lebih sih. Oh, sebelumnya di bawah 3. Bukan IPK, IPS, 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 IPK Oh, tadi. oke, oke. Terus, terus, terus. Sebelumnya IPK aku tuh sekitar 2 lebih sih. Akuntansi ya. Iya. Dan Oke. aku kan sempet cerita bahwa aku tuh salah jurusan dan segala Ah, ah, macem. ah, Dan ah. ternyata matkul yang aku ambil kan semester kemarin kebanyakan tentang sistem dan puji Tuhan Oke. memang bagus-bagus. Jadi istilahnya Dan ada memang interest di situ ya karena akhirnya kamu agak mungkin ngegas di pelajaran-pelajaran sistemnya itu tadi. betul Mas. Dan eh aku mulai begitu tuh dari semester 3 sebenarnya. Oke, oke. Terus terus kira-kira buat di tahun ini gimana nih soal pandemi nih ya? Kan kemarin juga sempat ada puncak wave atau gelombang kedua kayak gitu. Nah, menurut kamu kemarin gimana nih? Tahun 2021 terus ada pandemi, terus ada eh, history di ups and down-nya. Terus apa sih yang membedakan dibanding tahun sebelumnya gitu? Halo, Anton? Oh, iya halo, maaf tadi dimatiin. Oh, commute ya. Oke, oke, santai, Iya, santai. jadi downs-nya tuh ketika ini ketika tahun kemarin tuh sempet ngalamin yang namanya patah hati juga. Oke. Patah hati karena emang terpisah jarak dan memang udah nggak bisa dipertahanin lagi karena satu dua hal selain jarak juga. LDR ya. Iya, LDR. Dan dari situ tuh kayak Oke. kok begini ya.
Tapi ya mau gimana lagi, hubungan hubungan hubunganku juga memang kalau dilihat-lihat memang tidak bisa dipertahankan juga. Kemarin kita juga sempat ngebahas soal kalau misalnya hubungan tidak bahagia, enaknya dilepaskan atau berusaha untuk menoleransi atau menerima hal itu kayak gitu. Karena mungkin dari LDR dan eh, love language kamu dan juga pasangan itu gimana tuh? Jadi kan ada tuh yang kayak harus physical touch dan quality time bareng. Apakah salah satu faktornya dari situ juga? Bukan. Tapi justru tahun Hmm. ini tuh aku lebih banyak tahu masalah itu kayak love language itu. Dan Hmm. teman-temanku kan ke- aku punya temen anak psikologi. Hmm. Nah, aku kemarin sempat ya sharing-sharing juga sih sama mereka lewat live Instagram. Oke, oke. Berarti istilahnya lebih banyak mengulik dan juga refleksi tentang, oh, ternyata hubungan aku kemarin dengan yang terakhir, misalnya mungkin banyak lag-nya di sini, banyak minusnya di sini, dan harus mungkin kedepannya harus improve di beberapa tempat gitu ya di tahun ini, khususnya Bet- kayak gitu. Betul. Dan tahun ini tuh downs-nya tuh sempet ini sih kan. Jadi mantanku tuh kayak nyindir-nyindir gitu di sosial media, nyindir-nyindir Oke. masalah kepribadianku. Terus Mhm. ya aku ngerasa kayak wah nggak terima gitu. Mhm, mhm, mhm. Bahkan bahkan aku tuh sempat uring-uringan sampai 3 hari. Dan itu memang kalau menurutku sih nggak produktif banget. Mhm, mhm. Sedangkan aku tuh banyak sedang banyak-banyaknya tugas, tapi ketika lihat sosmed mantan kok begini gitu. Jadi terbawa perasaan juga. Kayak nyari penyakit ya. Iya, jadi penyakit. Iya, 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 iya. Terus Mungkin mungkin kita berbagi hal yang sama sih, Anton. Kebetulan kemarin juga baru putus dan awalnya sih masih kepo sosial media, masih kepo Instagram, masih kepo Twitter. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah ditimbang-timbang, oke lah, pasti masih ada rasa care-nya ya. Dia ngapain sih, dia ngapain, betul, dan ternyata betul Mas. ketika melihat Instagram Story dia sudah dengan yang lain, wah itu langsung langsung rasanya udah cut, nggak perlu nyari penyakit. Kalau kasusku hampir sama, cuma beberapa lama kemudian tuh seperti kayak menghilang gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus aku juga dari situ sempat merefleksikan diri juga. Oke, oke. Apakah apa ya? Apakah aku tuh orangnya ini tidak bisa mempertahankan keputusan yang aku buat. Karena aku udah memutuskan, ya sudahlah. Akhirnya aku putuskan untuk mengakhiri hubungan ini karena udah nggak bisa tidak bisa dipertahankan lagi. Hmm, hmm, Tapi hmm. tahun ini tuh mikir apakah aku dengan aku uring-uringan seperti itu, apakah aku konsisten dengan keputusan yang aku buat. Dan aku sempat memikirkan juga, emang maksudnya memang bisa kembali lagi. Kalaupun bisa kembali lagi, apakah hubunganku ini bakal sehat atau tidak? Nah, justru aku memikirkannya kalau balikan lagi tuh malah hubunganku menjadi tidak sehat gitu. Ada yang nggak bisa dipertahankan gitu, ada yang nggak berbeda lah pasti ketika kita menjalani hubungan terus udah pernah retak atau udah pernah pisah dan oke, it's okay kita udah pernah kita jadi tahu nih ternyata di sebelum putus masalahnya ini dan kemudian solusinya harusnya begini-begini. Cuman kan pasti ada rasa yang berbeda ya setelah kita balikan kayak gitu. Betul. Hmm, Dan oke, akhirnya aku putuskan untuk ya ya pelan-pelan udahan aja. kembali ke keputusanku di awal. Oke, Udah siap-siap. memutuskan untuk mengakhiri, aku harus berusaha untuk move on. Oke. Karena kan aku pernah lihat salah satu videonya Growth Space, video YouTube yang kalau nggak move on itu nggak rugi. Dan kebetulan memang yang bahasnya tuh Bang John. Sama Hmm. siapa gitu aku lupa satu lagi. I see, I see. Oke, thank you Anton udah sharing. Mungkin aku nyapa temen yang lain. Halo Anti. Hai hai Halo, selamat semuanya. sore. Halo sore. Salam kenal.
Salam kenal. Gimana nih peristiwa yang paling berkesan di 2021 kamu? Aduh, kalau 2021 aku ini sebenarnya kalau bilang sebenarnya nggak enak, tapi yang paling berkesan adalah akhirnya aku mempunyai keputusan yang sangat apa ya, nggak diduga-duga lah dari diri aku sendiri yang aku milih untuk menghilangkan segala yang toksik di dalam hidup aku. Oke, jadi kayak Jadi kayak drastikal gitu ya, kayak lebih drastis ya, iya, mengambil jadi keputusan yang rasanya drastis. akhir 2021 ini tuh kayak aku Mm-mm. udah living in my best life lah intinya. Aku udah mendapatkan apa yang aku mau, aku udah uh, nggak dikelilingi dengan yang negatif-negatif lagi, dan aku kayak nggak sabar gitu untuk memulai aku yang baru lagi di 2022 gitu malah. Inti singkatnya sih gitu. Cuman kalau mau diceritain Mm-mm. panjangnya terlalu sedih gitu. Oke, oke, kita kita sore ini mau ini aja lah ngobrol-ngobrol, sharing, have fun. Kalau misalnya ada cerita-cerita sedih mungkin diambil ininya aja kali ya, diambil. Oh, oke, cerita sedih udah berlalu, ya udah berarti next waktunya eh, menyesuaikan diri atau memperbaiki diri sehingga cerita-cerita sedih harapannya nggak bakal terulang lagi sih kayak gitu. Iya, benar-benar. Biar nggak ada Eh, lubang sama lah gitu. nah, ngomongin soal ini ya, ngomongin soal perubahan. Kira-kira Mm. 2020 ke 2021 kamu itu perubahan yang kentara atau perubahan yang nggak bisa kamu eh, lupakan, istilahnya. Wah, ini aku berubah banget di sini. Nah, itu apa kira-kira? Aku lebih ke ini sih, lebih ke pribadi aku sih sebenarnya. Lebih ke personal banget. Kalau aku kan yang dulu mungkin aku terlalu tertutup, aku nggak mau cerita, aku nggak mau apa. Sekarang aku tuh udah lebih yang lebih mau untuk terbuka gitu dengan apapun itu. Aku lebih ya just be true to myself dulu gitu. Baru aku bisa ke depannya aku mungkin bisa lebih fun gitu. Oke, berarti istilahnya bisa dalam tanda kutip membuka diri lah ya Yes. dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Oke, kalau misalnya boleh tahu untuk aktivitas sekarang dan juga kira-kira pandangan mengenai 2022 nanti gimana sih? Pandangan mengenai 2022, hmm, aku belum tahu sih sebenarnya bakal kayak gimana, tapi yang pasti ya kayak nggak sabar dan I'm so ready gitu loh. Kayak udah deh, Hmm. 2021 tuh udah banyak yang bikin aku nggak enak, udah banyak yang bikin aku sedih gitu. Jadi aku kayak pengen, oke deh cepet deh gitu 2022. Aku pengen living in my new life gitu. Aku pengen kerja, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen senang-senang sama anak aku gitu. Oke, oke, berarti kayak Lebih ke simple aja sih gitu. Karena hmm, kayak hmm. sebelum-sebelumnya udah terlalu, istilahnya apa ya? Istilah bahasanya mungkin kayak terlalu udah mencekam banget gitu hidup aku kemarin-kemarin Oke, oke, oke. gitu. Oke, oke. Mungkin congratulations juga buat Anti yang sudah istilahnya lebih berkembang ya menurut diri sendiri dan juga kayak I cannot wait for 2020 itu kali ya. Iya, Oke. Oke, thank you Anti udah sharing. betul. Oke, nanti I'll get back to you. Sekarang Wildan, halo Wildan. Gimana nih Dan? 2021. Halo Nino, halo, 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 halo. Halo, halo, gimana 2021? 2021 ini mantep banget ya. Jadi dunia aku nih kayak jungkir balik terus gitu. Up down, up Fluktuasinya down. gila ya berarti. Iya gila, Ya, gila ya, ya, dunia. gimana tuh, Sampai gimana tuh? saat buka warungnya itu, terus tutupnya, terus ada aja. Banyak banget, Mas Nu. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau dibilang berkesan di 2021, sangat berkesan. Soalnya di 2021 ini aku bisa, apa ya, ini juga 2021 awal aku jadi, apa ya, baru keluar dari rumah juga kan, apa, mandiri, baru baru Hmm. mandiri. Baru mandiri awal 2021 ini, terus aku buka bisnis, bisnis ya ada yang macet, ada yang jalan, ya bener-bener wah sih. Apalagi juga dengan adanya, tapi apa ya, dengan apa, down-nya bisnis ini bukan berarti itu hal yang buruk. Soalnya dengan ada down-nya bisnis ini, aku jadi nemukan hal yang baru yang bisa dicuanin, kepepet gitu.
power of kepepet gitu. Oke, Gila sih. oke. Berarti ini ya kayak blessing in disguise ya. Jadi ketika udah buka banyak bisnis dan banyak misalnya banyak barang-barang yang dicuanin, ketika ada satu yang tumbang atau dua yang tumbang, ternyata kamu bisa mencari kesempatan di ini di mungkin di barang atau bidang yang lain seperti itu. Iya, kan aku kan kerja di apa, kafe-kafe gitu kan, buka buka Mm-mm. warung gitu, sama warung kopi. Itu kan Mm-mm. banyak kenalan. Dengan banyaknya kenalan tuh bisa jadi ada aja rezeki itu. Jadi Iya, betul mau betul. kemana nih? Ada ini enggak? Ada ini, ada itu gitu. Wih, dari yang apa ya? Terlihat ya kalau dibilang terlihat nggak apa ya, ekonominya nggak stabil, tapi buktinya sampai akhir Desember sekarang ya masih makan, ya masih bayar-bayar, ya masih apa, masih Hmm. survive gitu. Istilahnya Ah, bills masih ajaib lah, tetap terbayar ya. ajaib gitu, ajaib, ajaib Eh, banget, ajaib banget. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira masalah ini ya ngomongin masalah perbedaan dari tahun 2020 nih bedanya apa nih dari dirinya Mas Wildan sendiri? 2020 ke 2021 yang Ya. jelas pasti, ah, 2021 nih di mana aku melangkah awal mandiri, ya baru baru tinggal sendiri, baru ya pokok serba sendiri lah. Jadi, itu Tapi pasti. masih satu kota sama Iya, ini. satu kota. Cuma mulai melangkah lah. Aku pingin pingin ini kayaknya gak bagus buat aku kalau misalnya, apalagi kan aku kan baru umur 25 Mas tuh. Mhm. Jadi wah kayaknya ini udah waktunya keluar rumah nih. Kemarin awal awal Januari itu begitu pemikiran. Akhirnya Oke. mandiri. Berarti Apa ya, di dua ribu dua perbedaan puluh satu. terbesar sih itu. Hmm. Mandiri, lebih mandiri. Oke, oke, Ah, oke, oke. Berarti istilahnya kamu berani untuk melangkah lah ya, one step keluar ahead dari lah mungkin, keluar dari keluar zona nyaman. dari zona nyaman. Nah, Oh, bener oke, banget. Soalnya oke. bener-bener aku mikir, wah ini kayaknya bahaya kalau terus-terusan. Kan apa ya? Gak jalan nanti Mas Nuk gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Nice, nice. Jadi kayak 2020 dan 2021 benar-benar terjadi satu perbedaan yang luar biasa ya. Mulai dari mungkin tempat tinggal dan juga kayak kamu lebih berasa hidup dengan eh, ngurusin diri sendiri lebih ini lagi berarti ya. Iya, jadi gak ini pertama kali juga kan kayak gini. Wah, ternyata kalau hidup sendiri habisnya segini ya. Kayak gitu. Mhm. Habisnya segini ya. Dari yang awal ada uang biasanya bisa buat jajan-jajan tuh jadi lebih ngerti lah. Oke, oke. Jadi lebih mindful juga ketika kamu memutuskan Mhm. untuk spending dan juga membelanjakan uangnya ya. Karena mungkin sebelumnya mungkin ada yang di cover kayak mungkin tempat tinggal dan Iya. juga Tempat tinggal makan kayak sama gitu. makan pasti kan Iya, karena iya sama orang betul tua kan betul. gitu. Oke. Dan kalau misalnya menurutku sih it's okay juga ketika kita memutuskan untuk ya udah aku meninggalkan rumah atau mungkin kita memutuskan untuk oke lah aku masih mau stay di rumah dulu mungkin tapi biar bisa istilahnya biar bisa melontarkan diri lah nanti kira-kira dari dua tahun kemarin ini kan juga banyak banget ya kejadian-kejadian kayak pandemi terus banyak Hmm. bisnis juga yang bangkrut dan mungkin buat teman-teman mungkin yang ngerasa eh, aku masih belum bisa bukan mengurus aku masih belum bisa take care diri sendiri dengan lebih proper mungkin mau Iya, balik tinggal dengan lebih orang nyaman tua lah. lagi it's Lebih nyaman okay lagi. Heeh. Ini bukan apa ya? Bukan kok. itu harus dilakukan, tapi Mm, mm. kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa sama orang tua dulu Iya, iya, gitu. betul, betul, betul. Dan kayak men-challenge diri juga ya Mas Wildan ya, ketika oh Iya, ternyata ternyata aku bisa nih dan aku bisa menjadi lebih baik lagi mungkin dengan dibandingkan aku tinggal dengan orang tua, istilahnya lebih mandiri dan juga lebih benar benar mindful benar. dalam mengambil keputusan seperti itu. 2021 ini benar-benar proses awal menjadi yang mandiri, diri sendiri yang mandiri. Mhm. Heeh. Oke, oke. Thank you, Wildan. Nanti Oke, balik Mas Nok. lagi. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga, mungkin bisa resen kalau misalnya pengen, oh ternyata di 2021 ini aku mengalami perubahan yang sangat signifikan atau mungkin mengalami eh,
ups and down yang begitu luar biasa. Mungkin bisa sharing-sharing dan juga bisa jadi pelajaran buat teman-temannya. Oke. Aku sharing juga ke Anissa nih. Halo Anissa, ketemu lagi. Halo Ibnu. Gimana? Aman? Gimana Bekasi. apanya nih? Bekasi aman. Bekasi alhamdulillah hari ini panas. Oke. Panas gak sih? Lumayan lah. Lumayan lah Cerah lah ya. panas. Iya. Gimana nih peristiwa yang nggak bisa dilupakan di tahun 2021? Di tahun 2021 itu gue yang gak terlupakan sih, gue alhamdulillah akhirnya dapet job ya gitu kan. Oke, selamat. Alhamdulillah. Terus bisa saving dikit-dikit, mulai saving. Terus sama satu lagi sih yang buruknya, yang gue kesenggol, bukan senggol sih, kayak ditabrak gitu dari samping sama mobil Pajero, terus gue masuk ke got. Lah. Itu aja sih. Oh, itu pas gue balik kerja, itu gue disenggol sama mobil Pajero, anjir ya ampun, dari sebelah kiri malah. Oke, tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak ada luka yang parah gitu. Sebetulnya gue tuh kan gue nya tuh masuk ke got ya, terus motornya tuh kayak gue nahan motornya biar nggak masuk ke got gitu. Sebetulnya badan gue hancur gak sih kalau kayak gitu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. nggak ada yang parah sama sekali. Patah-patah gitu nggak, cuman terkilir doang ya paling ya. Hati berisik lah. Sorry ada temen gue lagi kerja nih, lagi lembur. Waduh, thank you banget ya udah gabung pada lagi lembur juga. Iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa sih. Ini juga. Oke. Gitu sih kalau. Tapi malu ya, yang ditolongin orang nggak sih? Iya, ditontonin orang-orang. Itu hari Jumat pas jam pulang kerja, bener-bener jam pulang kerja itu lagi macet-macetnya. Iya betul, itu lagi ramai banget ya pasti. Iya makanya gitu loh, kayak ya sakitnya ya nggak seberapa sama malunya itu loh. Oke. Gokil banget ya Allah, itu benar-benar. Itu benar merubah diri kamu ya? Iya, berubah banget, jadi nggak berani buat ngebut. motor gitu. Nah, tapi masalahnya yang lagi rame kemarin itu loh, yang video tes SIM di Indonesia dibandingin sama di Taiwan, lu tahu nggak sih? Enggak, yang mana? Oh, nggak tahu. yang di atas itu ada polisi tes SIM kan gitu kan, angka 8 gitu kan. Iya. Angka 8 terus ininya sempit. Nah, kalau misalnya di Taiwan itu kayak gede terus lebar terus cuman ya lurus, jalannya tuh lurus, belok terus lampu merah, udah gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Nggak tahu sih. Iya, lucu aja sih videonya. Gue belum lihat soalnya, jadi gue nggak bisa ikutan ketawa nih. Oke, gak relate ya. Lihat pasti gue bisa ketawa. Iya, oke. Gitu sih, gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya perbedaan dari 2020 ke 2021. Kalau menurut gue sih perbedaan 2020-2021 itu 2020 tuh lebih sepi gak sih? Kayak karena ya awal pandemi ya. Iya, kita juga quarantine gitu kan, bener-bener lockdown gitu kan. Terus kita nggak bisa kemana-mana. Kalau 2021 tuh agak lebih lenggang gitu kan. Walaupun ada ya awal-awal bulan juga masih ini gak sih, masih lockdownan gitu. Ya terus juga sempet WFH juga, jadi kayak ya udah cuman sehari-hari di rumah gitu. Tapi ya lumayan sih ke pertengahan terus ke akhir tahun itu juga banyak memori sih, lumayan gitu. Oke. Seenggaknya better lah ya dibanding tahun sebelumnya. Iya sih, gue juga ngerasa juga kayak I'm being a better person di 2021. Oke, menarik. Alhamdulillah gitu, kayak maintaining my emotion, terus kayak cara ngadepin orang-orang atau enggak cara gue ada bersikap lebih baik ke orang lain gitu deh. Being more mature lah intinya gitu. Oke, istilahnya bertumbuh lah ya dibandingkan dari tahun sebelumnya. Oke. Thank you Nisa udah sharing. Aku mau invite
Mbak Maria tapi orangnya keluar. Oke, ya udah balik lagi mungkin ke Anton nih. Nah, Anton, ini kan 2020 ya, 2021 dan juga menuju Iya, ke Mas. 2022 nih. Nah, menurut kamu, kamu perlu resolusi 2022 nggak? Dan kalau misalnya dulu pernah bikin, nah itu apakah berjalan dengan lancar atau gimana nih? Kalau 2021 sendiri belum pernah bikin resolusi, tapi 2022 aku rasa perlu resolusi sih. Aku rasa perlu. Oke oke. Gimana tuh? Berarti untuk selama ini belum pernah bikin ya? Belum pernah bikin, Mas. Berarti lebih condong ke go with the flow, tapi eh, ya dijalanin dulu aja kali ya kalau gitu, kayak gitu. Betul, Mas. Jadi Hmm, ya kalau aku tuh lebih ke ya udah mengalir aja dulu. Karena kan apa ya? Karena kan di tengah jalan kan ada hal-hal yang nggak sesuai dengan rencana ya, dan nggak sesuai iya sama sih. ekspektasi kita. Dan mau nggak mau kita harus siap dengan keadaan seperti itu. Oke, oke, berarti mungkin kemungkinan akan ada resolusi 2022 nih ya. Nah, kalau misalnya ini nggak ada yang bisa di-share nggak kira-kira 2022 nanti resolusinya mau kayak gimana? Salah satunya itu cepat lulus. Semester berapa sih? Sekarang semester 7. Oh, semester 7. Oke, berarti bisa lah ya. 8 semester atau 3,5 semester. Oh, nggak bisa ya. Amin, amin, amin. Itu cepet, amin tepat waktu. Oke, Tapi oke, kan tepat waktu. karena 2020 kemarin kan sempet cuti waktu pandemi itu. Oh, oke, Jadi oke. jadi ya ngambil proposal skripsinya tuh yang bab 1 2 3 itu semester depan. Dan aku Oke, I see, I see. targetinnya tuh ini akhir tahun depan udah lulus. Oke, nice, nice, nice. Berarti ngejar ini ya, ngejar mata kuliah yang terhambat sama cuti kemarin kayak gitu. Yang terhambat sama cuti kemarin dan mengulang. Jadi harus ngecek-ngecek lagi. Oke, oke. Dan sebenarnya semester ini juga deg-degan banget sih aku, Mas. Deg-degan dalam artian karena matkul-matkul yang dihadapin tuh bukan matkul-matkul yang mudah, Ah, ah. tapi gimana ya? Tapi memang memang harus dijalanin gitu. Iya, I see, I see. Jadi pas aku masuk tuh aku sempet salah ngambil mata kuliah, jadi kan nggak bisa input gitu. Alhasil ketika pas semester 7 aku ngambil banyak sekali mata kuliah. Itu hampir 9 sampai 10 mata kuliah dalam satu semester. Dan Hmm, oh, tantangannya luar biasa. cukup juga. Iya. Dan tantangannya luar biasa dan bagi waktunya juga kalau boleh jujur memang kewalahan juga. Oke, oke, oke. Kondisi kuliah di rumah, terus tugas pasti numpuk banget dan juga mungkin harus ngerjain ini itu juga pasti ngaruh banget ya, Ton, ya? Betul. Belum Oke. ada kegiatan di rumah, belum ngurus adik juga. Iya betul. Oke, semangat. Semoga di tahun 2022 nanti buat Anton bisa menjadi tahun terbaik lah ya. At least getting better di tahun 2022 nanti. Oke, thank you Anton. Amin. Makasih, Mas. Yoi. Halo Anti. Oh, hai hai. Halo, halo. Gimana nih? Ngomongin masalah resolusi nih. Dulu pernah bikin nggak? Terus apakah menurutmu it works atau kayaknya udahlah jalanin aja. Terus nanti 2022 nanti apakah ada resolusi resolusi tertentu yang pengen dicapai? Aku sebenarnya udah bikin 2021 itu resolusinya udah dari 2000 berapa ya? 2018 lah gitu. Aku tuh jadi meresolusikan kalau aku mau planning jalan-jalan, like umroh atau something gitu sama Mhm. suami aku dan keluarga aku gitu. Tapi ternyata di 2021 aku harus bolak-balik pengadilan agama untuk ngurus cerai aku gitu. Jadi kayak Aduh. ya itu tadi. Oke, oke, oke. Cuman satu sisi aku bukannya sedih gitu. Jadi sekarang aku udah lebih bahagia karena aku udah bisa ngilangin semua yang toksik yang seperti yang tadi aku bilang gitu. Mhm. Jadi kayak ya itu tadi maksudnya kalau aku dulu kan aku lebih diem, aku lebih yang kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang aku lebih ke diri aku yang lebih ke apa ya speak up gitu loh. Oke, Aku oke, juga oke. udah ngelewatin sampai ke psikolog juga segala macam untuk ngelewatin ini semua gitu.
Dan aku senang juga sih, aku jarang-jarang loh maksudnya bisa ngobrol seterbuka ini gitu. Jadi sekarang aku udah bisa, jadi aku kayak suatu kecil achievement aja gitu. Oke, Happy sih. Maksudnya jadi buat pelajaran buat teman-teman juga yang dengar, mungkin kalau yes. punya sesuatu yang toksik kan untuk kitanya jadi merugikan gitu, kenapa nggak dihilangin aja gitu. Oke. Berarti istilahnya ada trigger yang menyebabkan this is enough gitu. Iya, Aku udah cukup mengalami kesedihan atau mungkin karena keterpurukan aku sendiri mikir, gitu ya. karena aku kan punya anak ya Mas ya, jadi aku Iya. harus bahagia dulu gitu. Kalau aku nggak bahagia, gimana aku mau nyenengin anak aku? Oke, betul. Itu Intinya. iya. Mungkin aku nggak ikutan, aku belum merasakan juga ya ketika memiliki anak. Tapi dari cerita teman-temanku sih, kayak ketika diberikan gift oleh Tuhan dengan hadirnya istilahnya malaikat kecil, nah itu kayak jadi pikirannya jadi lebih terbuka gitu gak sih? Iya. Jadi kayak ada yang dituju gitu loh hidupnya. Kayak ada dorongan juga ya, ada dorongan. Iya. Aku harus nggak boleh kayak diriku yang dulu yang mungkin nerima kayak gitu. Karena aku juga ada salah satu sahabat dia seperti itu kayak gitu. Nanti. Iya, emang bener harus kayak gitu. Karena aku udah deh ke depannya untuk 2022 udah planningnya untuk anakku deh pokoknya gitu. Tapi aku kan harus mulai dari diri akunya dulu gitu. Dan tidak ada kata terlambat di sini ya. Yes, nggak ada. Oke. Thank you Aunty udah sharing. Thank you Ibnu semuanya, thank you. Oke, ke Wildan lagi deh. Halo Wildan. Halo Mas Nu. Gimana resolusi? Udah pernah bikin? Terus apakah terlaksana dan menurutmu resolusi itu penting atau enggak? Bentar, aku nggak tahu soalnya resolusi ini kayak apa sih? Oke. Kayak mungkin oke lah 2022 nanti aku akan bla 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 gitu. Nggak pernah buat jadi. Itu gimana sih? Jadi mungkin bagi sebagian orang beda-beda kali ya. Dia menganggap resolusinya itu ada yang nge-breakdown dalam tulisan kayak mungkin 2021 dia yang sudah dilakukan terus achievementnya ini. Nah mungkin bagi sebagian orang ada juga yang cuman 2022 nanti aku akan gini secara ini ngomong dengan diri sendiri kayak gitu. Oh, jadi kayak resolusi ini kayak goals gitu ya, berarti ya, goals gitu ya. Ya, jadi kayak target mungkin. Mungkin aku mau invite juga sih Mbak Maria. Mungkin bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman di Growth Space ini. Kira-kira resolusi itu penting nggak sih? Dan dari 2021 ini yang berkesan itu apa? Oke. Halo. Halo. Patah-patah. Nah, kalau 2022 nanti gimana, Will? Goals 2022, dari kamu sendiri ya? goals ya, kalau goals sih jelas ada ya. Soalnya mau jalanin warung ini kan soalnya lagi pindah lokasi. Yang jelas berarti goalsnya itu punya kedai tempat sendiri. Oke, nice. Nanti kalau aku ke Jember main lah, tak main. Oke, halo Mbak Vina, selamat sore. Halo Mbak Maria Vina. Suara saya jelas nggak? Patah-patah, patah-patah. Oke. Oke, sambil nunggu Mbak Vina, mungkin aku mau nanya ke Anissa juga nih, gimana nih resolusi nih, ngomongin masalah resolusi dan juga persiapan 2022. Pernah bikin resolusi nggak? Terus selama ini gimana? Dan 2022 nanti gimana? Kalau resolusi gue sendiri sih gue pengen pindah kerjaan. Kan lumayan nih, gue udah setahun kerja di tempat sekarang gitu kan. Gue pengennya semoga aja dapat rezeki lebih baik gitu kan, dapat tempat yang lebih baik, dapat income yang lebih baik juga.
Ya gitu. Terus sama gue sih pengen apa ya? Pengen lebih baik aja sih, kayak dari ibadah, terus sama kepribadian gue juga gitu. Memantapkan diri lah. Ya. Oke. Iya gitu. Kalau gue sih dari gue gitu. Oke, nice. Tapi dulu pernah bikin resolusi nggak? Dan tercapai nggak itu? Ada pernah? Ada Kalau history. Oke, ternyata du resolusi inilah bullshit lah. Karena ya kita nggak akan tahu nih kedepannya seperti apa kayak gitu. resolusi gue yang nggak kejadian itu tuh kebanyakan karena gue mengharap terlalu berlebihan kali ya gitu kan. Sama sih gue di bidang kerjaan juga gitu. Jadi ya waktu itu ada yang pernah janjiin gue, nanti lo tahun depan gitu masuk ke tempat gue ya gitu kan. Terus ternyata ditungguin tapi gue sambil nyari-nyari kerjaan juga sih. Iya. Tapi gue lebih berharap banget nih ke tempat temen gue ini gitu. Terus nggak ada kabar akhirnya. Terus sampai kayak karena gue udah berharap lebih, terus gue jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi gue dapet pelajaran gitu ya, jangan bergantung ke orang lain dan jangan terlalu banyak berharap aja deh gitu. Oke, nice. Jadi kayak oh iya, sama gimana ada tuh? satu lagi, nikah di umur 25. Waduh, berat. Gak bakalan deh, itu gak bakal nyampe. Iya Kak, siapa yang tahu gitu, who knows gitu kan, siapa tahu di bulan depan ada yang wah ternyata ini nih the one gitu, akhirnya kalian Waduh. dipertemukan ya. Ya benar juga sih, cuman ya kan namanya juga rencana Tuhan ya, mana Iya ada kan, yang tahu kan gitu. betul. Gak ada yang tahu. Nah, Gitu. oke, thank you Anissa. Berarti intinya kalau misalnya dari ceritanya Anissa sih, resolusi itu oke, diperlukan, atau no problem kita bikin resolusi, cuman kalau bisa jangan terlalu tinggi-tinggi ya, mungkin lebih realistis dan juga kira-kira apa sih yang bisa kita yang bisa dicapai dengan kemampuan kita saat ini, dan juga pasti dalam time base-nya ini kita bisa belajar atau menempuh tujuan atau resolusi kita itu kali ya. Ya betul banget. Oke. Mbak Maria sudah bisa on mic? Oh, oke, udah nih. Halo Mbak. Nah, gimana nih? Aku pengen ngajak ngobrol soal 2021 nih. Apa yang berkesan di 2021 bagi Mbak Maria Vina? 2021 yang paling berkesan pasti pencapaian-pencapaian, goal-goal yang nggak disangka-sangka gitu ya. Terus apa yang menjadi aku buat ya, beberapa impian-impianku juga terwujud gitu ya. Itu benar banget gitu loh, bahwa kalau kita nggak punya impian, nggak punya tujuan, kita seperti kayak jalan nggak tahu mau kemana, istilahnya muter gitu kan. Tapi kalau buat satu plan hidup, tujuan hidup, kita punya resolusi gitu ya, kita punya impian, itu satu-satu tuh impian kita terwujud, dari hal-hal yang kecil aja sampai hal-hal yang besar gitu ya. Nah, jadi kata orang jangan pernah takut bermimpi, ya itu benar gitu loh. Mau usia berapapun jangan takut bermimpi. Mimpi itu nggak salah, impian itu nggak salah, tapi gimana kita mau tahu cara plan dan cara mau berusaha mewujudkannya gitu. Jadi yang aku berkesan ya, satu, aku dapat istilahnya bisa nyiapin ruang kerja yang baru, yang sesuai my dream gitu ya. Karena kan udah di sosial media, mau nggak mau kan tahu kan kelengkapan orang-orang vlogger gitu ya, yang maksudnya dulu nggak pernah ada, sekarang ada gitu. Jadi seneng banget ya, hal-hal sih ya. Terus pencapaian lagi adalah alat-alat elektronik gitu ya, laptop baru gitu ya yang aku suka gitu ya, dan sebagainya. Ada juga impian-impian. Jadi dari awal tahun itu udah ke setting gitu loh, yang kita 2020 kita mau setting apa waktu di akhir
gitu kan. Dan jadi kita jalanin, tapi jalaninnya harus ngubah kita punya pola juga gitu. Nggak bisa yang kita mau pakai cara pola perilaku kita yang sama untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, itu susah. Kita harus punya cara yang berbeda untuk ngedapetin apa yang jadi impian kita gitu, goal kita apa gitu ya. Terus project-project, sekarang udah banyak kolaborasi, kerjasama dengan beberapa company ya, di digital marketing gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan beberapa ini ya, salah satu platform sosial gitu ya, masuk di salah satu project ataupun company ini ya, yayasan segala macam gitu. Jadi ngerasa hidup itu kayaknya ini ya, kita tuh kayak ngerasa punya satu talent atau skill, tapi bisa berkembang sejalan dengan impian dan harapan goal kita gitu. Jadi itu datang gitu, kayak ngerasa bahwa ih, kalau orang bilang, wah mimpi nggak usah jauh-jauh, tapi kalau kita nggak punya mimpi atau nggak punya goal, kita jadi nggak tahu arahnya mau kemana. Sama aja kalau kita mau ke Monas. Kalau ke Monas, oh jalannya lewat ini aja dari Bogor, atau jalannya lewat dari ini aja Sulawesi, gitu kan susah ya. Tapi kalau kita tahu jalannya, nah akan lebih ngerti, oh jalan pintasnya ke sini, kalau jalan terlambatnya sini, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, gitu. Nah, kemudian yang aku ngerasa beda adalah dulu kalau kita jadi kerja kantoran, aku ngerasa aku nggak pernah punya goal loh kalau jadi karyawan tuh. Maksudnya nggak punya impian, resolusi, tahun depan pengen yang sesuatu lebih baik, pengen sukses gitu kan. Tapi diem di tempat, maksudnya jadi kerja-kerja gitu doang. Ya, kerja gitu kapan ini? Nah, jadi ternyata belajar satu teknik workshop bahwa kita harus punya tujuan, punya goal. Jadi kadang-kadang percaya nggak percaya bahwa masa sih umur itu bisa membuat kita, walaupun tanpa batasan umur, kita bisa mencapai hal-hal yang kita ingin. Bisa, yang penting jelas dulu goalnya apa, targetnya apa, kapan mau direalisasikan. Dan yang memang penting adalah membuat plannya tuh dari yang kecil gitu loh. Kita kan pengen dulu, misalkan pengen beli sepatu sneaker gitu, atau pengen dapat baju sekolah olahraga apa gitu, pengen ke mana, jalan-jalan kemana yang kecil gitu, hal-hal kecil dulu. Nanti pengen yang gede-gede, misalkan pengen ke Eropa, atau pengen ini nih tempat Starbucks didirikan di Amerika, di mana tuh, ke apa negara mana, itu kan hal yang gede ya maksudnya. Tapi kalau dari hal kecil kita bisa impian itu ke checklist, rilis, kita bisa mencapai hal itu kok gitu. Yang penting tahu tahu hal yang kita mau mulai gitu. Terus perilaku kita, tujuannya juga harus smart gitu ya, maksudnya tahu bahwa spesifik waktunya relevan gak gitu. Sama tahu kalau misalkan kita dapat hal yang kita dapatkan, berarti kan kita mencapai itu kan. Jadi kita harus juga memberi reward buat diri kita, bahwa sekecil apapun buatlah hal-hal sederhana, hadiah sederhana buat diri kita. Jadi mungkin kita, wah dapet ini seneng karena kan pencapaian kan, gara-gara gua kerja jualan apa, kemudian bisnis apa, tapi dapet terus ya udahlah, makan bakso misalkan, atau mau nonton film nih gitu di bioskop misalkan, nggak apa-apa, tapi ada sesuatu yang kita jadi reward kita, bahwa pencapaian kita tuh walaupun kita tulis kecil-kecil, tapi kita juga memberikan hadiah buat diri kita dengan hal yang buat kita sudah tercapai. Dan ya bantulah, maksudnya dengan cara seperti itu kita jadi set nih, wah tahun depan apalagi nih gitu. Jadi enak tuh, jadi wah tahun ini aku udah selesai nih, tahun depan buat lagi yang baru gitu. Oke, very nice banget Mbak Maria. Jadi yang aku tangkap sih kayak mungkin kita nggak pernah tahu ya, setelah kita menjalani selama misalnya 1 tahun sesuai dengan target kita atau enggak, ternyata ada hal-hal yang ternyata bisa dikatakan itu pencapaian. Mungkin bagi orang lain atau bagi diri kita yang di masa lalu, hal itu menjadi hal yang kecil. Tapi padahal setelah dicek atau setelah mengenali diri sendiri, kita jadi tahu, oh ternyata kita ini loh setahun ini kemarin udah berprogres sebegitu luar biasanya. Oke, mungkin dengan achievement kecil itu tadi, tapi kalau misalnya diingat-ingat, mungkin di tahun-tahun sebelumnya nggak bakalan kita sangka gitu ya, hal itu akan terjadi kayak gitu Mbak Vina. Iya betul gitu, kayak lalu tuh aku kan pengennya turunin, tapi pola makan tetap sama gitu ya. Terus olahraga, ya aku coba deh tahun ini 2021 aku olahraga rutin gitu. Kemarin olahraganya cuma seminggu sekali gitu ya. Sekarang rutinin bener turun gitu. Jadi kan
ternyata tarik goal tuh bisa ya, kita tinggal belajar sehat juga, ternyata bisa pola makan kayak gitu-gitu. Jadi kan dari hal yang membuat kita nyaman aja, nggak mesti Betul, harus betul. gede-gede harus Langsung kayak gede. orang. Betul, kalau Ah, hal ah, yang ah, ah. aja kita nggak hargain, gimana kita mau dapat yang gede gitu. Sama tadi ada juga misalnya kita punya goals, kita harus smart dan mungkin ini juga ya, yang kecil-kecil dulu itu tidak apa-apa. Mungkin bagi kita kecil, tapi setelah kita berhasil, oke, aku berhasil mencapainya, atau aku berhasil achieve nih goalsnya, dan itu bikin kepuasan diri, bikin perasaan kita jadi istilahnya exalted, jadi bahagia, dan mungkin akan siap lagi dengan goals-goals lainnya yang lebih besar ya, kayak gitu Mbak Vin. Betul. Terus cara mencapainya nih, kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih ngesetnya biar kita dapat segala macam, kita mau tahu dulu 1 tahun tuh kita mau capai apa. Misalkan kita pengen, anggaplah kita pengen beli laptop lah ya, atau pengen laptop misalkan Mac yang harganya berapa, atau 1 tahun pengen beli motor lah, anggaplah ya motor gitu ya, motor dengan uang cash misalkan atau apa. Jadi anggaplah kalau misalkan impian kayak gitu kan, ya kita set, berapa nih setahun, terus dibagi per berapa bulan. Nah, ketemu kan berapa sih per bulannya dapat nilai nominalnya. Setelah dapat nilai nominalnya, baru nanti di set per week. Setelah di set per week, baru dilihat per harinya gue mau aktivitasnya apa. Kalau misalkan jadi karyawan, bener nggak bisa ngandelin cuman dapat income segitu dari kantor, cukup nggak buat nyampe gue dapat segini. Berarti gue harus punya plan ubah set lagi dong. Misalkan, gue jualan baju nih, distro nih, atau reseller nih, atau apa. Pokoknya sesuatu yang gue pingin aktivitas gue bisa punya penghasilan yang juga sesuai dengan apa yang gue raih. Gitu. Jadi, ke plannya dari situ, dari tahunan, bulanan, per kuartal ya, terus bulanan, week, baru per hari. Nanti ketahuan breakdown-nya, per hari tuh ngapain, misalkan prospek orang, misalkan cari orang, misalkan kayak gitu, terus buat konten, misalkan kayak gitu, terus 1 hari berapa kali konten, misalkan, atau reels, atau TikTok, kayak gitu-gitu. Jadi buat nambah value juga untuk dapetin sesuatu yang kita inginkan di akhir tahun, gitu. Oke, menarik sekali. Jadi kayak lebih mindful juga terhadap target dan kira-kira apakah ini bisa dicapai ya dalam waktu window time misalnya 6 bulan, atau kira-kira dalam 1 tahun, kira-kira apakah hal ini bisa tercapai kayak gitu. Dan balik lagi terkait persiapan dan juga planning itu tadi ya Mbak Vina ya, dengan kemampuan kita juga dan harus realistis juga ya. Betul. Sama kayak ini cari jodoh juga ya misalkan. Nah, cari jodoh kan kalau kita misalkan cuman buat diri kita susah kan. Nah, maksudnya kita mau tahun depan kita mau cari pacar nih. Berarti kan kita harus dengan komunitas kita nih. Berarti saya harus ketemu dengan di grup mana, masuk komunitas sepeda misalkan, atau ketemu di komunitas religi misalkan, atau apa. Jadi 1 tahun tuh ketahuan bahwa kita udah masuk di komunitas, kan namanya juga jalin temenan kan. Siapa tahu dari pertemanan reunian atau teman-teman reuni dulu bisa dapetin sesuatu. Tapi kalau kita cuman diem aja, misalkan, dua di sini gue cuman temennya gue cuman 4-5 orang ini aja, ya nggak akan bisa dapet gitu. Iya. Plan-nya itu kita harus buat juga gitu. Oke, menarik sekali. Jadi harus benar-benar bisa tahu istilahnya langkah yang mau diambil juga ketika kita memutuskan untuk ingin goal seperti ini, ingin goal seperti itu ya Mbak Vina ya. Oke, Iya, betul. menarik sekali. Terima kasih Mbak Vina atas insight-nya, sangat bermanfaat. Mungkin nanti akan kita breakdown juga, kita jadikan reels buat teman-teman yang growth space lain ya, yang mungkin belum sempat join. Dan mungkin kalau dari aku itu dulu sih ya, udah 50 menit kita bareng, dan mungkin buat teman-teman terima kasih juga udah sharing, buat Anti, buat Anton, buat Anissa, buat Wildan juga, buat Mbak Vina juga. Terima kasih atas sharing dan waktu yang diberikannya. Selamat bermalam minggu dan sampai jumpa di sesi Clubhouse Growth Space berikutnya.